Ternyata Ahlul Bait dalam surat Al-Ahzab 28-33 yang dimaksud Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Ahzab 28-33 ini jadi jelas bahwa Ahlul Bait itu pertama adalah orang rumah Nabi. Ada satu hadis mengatakan bahwa Nabi SAW menyebutkan yang namanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ini ahlul baitku. Masih relate dengan Al-Ahzab bahwa Ahlul Bait itu adalah keluarga rumah, bukan keturunan. Lalu ketika dibenturkan dengan ayat Al-Quran ya, di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah hanyalah menghendaki untuk menghilangkan dosa dari kalian, wahai Ahlul Bait, keluarga Nabi, dan menyucikan kalian sesuci-sucinya. Kan begitu. Ketika ditanya, siapa yang dimaksud Ahlul Bait dalam ayat ini? Kata orang-orang Syiah, itu keturunan Nabi. Istri Nabi gimana? Bukan. Loh, kok bisa bukan? Ini kata mereka. Kalau menurut kita, istri Nabi Ahlul Bait. Keturunan Nabi Ahlul Bait. Soal masalah sabab nuzul, asbabun nuzul ayat ini, memang ada ayat berikutnya yang dibicarakan tentang istri-istri Nabi. Oh, berarti ini maksudnya istri Nabi. Sabab nuzulnya. Sebagian ada yang mengatakan, banyak riwayat mengatakan, sebab turunnya ayat ini bukan istri Nabi. Siapa? Rasulullah yang memasukkan. Karenanya kalau ngomong, gak jelas belajar di mana, mondok di mana, entah doktor tafsir atau apa. Lalu bilang yang dimaksud ahlal baiti wa yutahhirukum tathira cuma istri-istri Nabi. Anak cucu Nabi gak masuk katanya. Loh, dari mana ini? Ya gak bisa diterima begitu. Karena yang memasukkan ini Rasulullah. Kalau Rasulullah yang memasukkan, mau apa? Rasulullah yang memasukkan. Jadi sudah masuk mereka di dalam wa yutahhirukum tathira. Karenanya setelah ayat ini turun, malam-malam Rasulullah selalu membangunkan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Suruh sholat malam. Lalu beliau setelah membangunkan, sambil beliau membaca ayat ini, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Ini artinya apa? Mereka memang masuk dalam Ahlul Bait. Yang menjelaskan masuk memang Rasulullah. Kalau begitu selesai. Kemudian ayat tathir ini, kata ulama kita, Allah menyucikan Ahlul Bait dari dosa sesuci-sucinya. Ini tidak hanya istri Nabi, tidak hanya anak cucu Nabi, tapi Ahlul Bait yang lain, Bani Hashim, Bani Muttalib itu masuk juga. Pertama tahun 2007. Tahun 2007 ada orang Syiah datang ke rumah, alumni pondok Syiah. Lalu tanya pada saya, Ustadz punya kitab tafsir? Tafsir apa? Ad-Durrul Mansur. Ada. Saya tahu dia itu Syiah, karena sebelumnya pernah debat dengan saya. Saya tanya, mau surat apa? Surat Ahzab ya? Iya katanya. Saya buka langsung ayat ini, iya katanya. Ya silahkan baca. Gitu. Setelah baca, lalu ngajak diskusi dengan saya. Ustadz, apa? Ini tentang Ahlul Bait di tafsir ini. Ada 2 riwayat berbeda. 4 riwayat pertama menyebutkan yang dimaksud Ahlul Bait di sini istri-istri Nabi. Terus 5 riwayat berikutnya yang dimaksud Ahlul Bait di sini Ali, Siti Fatimah, Hasan, Husain dan anak cucunya. Nah terus, ini kira-kira yang benar yang mana? Menurut antum katanya. Saya bilang, ya kalau menurut kami Ahlus Sunnah benar semua ini. Memang benar semua. Loh kok bisa Ustadz? Ya memang bisa. Mau dibilang nggak bisa? Dan memang bisa. Loh ini kan berbeda. Kok bisa 2 pandangan berbeda tapi benar semua? Ya contohnya ini. Berbeda tapi benar semua ini contohnya. Saya bilang begitu. Loh kok bisa katanya? Ya kalau memang bisa kenapa ditanya kok bisa? Ahlul Bait itu kan keluarga, istri keluarga, anak cucu keluarga. Mau bilang apa? Sebelum punya anak, belum punya cucu, punya istri dulu. Akhirnya diam dia. Ustadz, yang ilmiah lah katanya. Waktu itu. Coba yang ilmiah, jangan. Loh, masih kurang ilmiah gimana? Wong ini cuma urusan keluarga. Yalah, kalau ilmiah, di kitab-kitab ilmu tafsir, di kitab-kitab ulumul Quran, diterangkan. Misalnya dalam Al-Itqan fi ulumil Quran. Atau di muqaddimahnya tafsir Al-Qasimi diterangkan. Ini kan yang berbeda kan ulama salaf kan, para sahabat dan tabi'in. Kata para ulama, perbedaan ulama salaf dalam menafsirkan Al-Quran itu ada 2 macam. Ada ikhtilaf tanawwu. Perbedaan tapi sebenarnya variasi. Antara yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Ada ikhtilaf tidad. Perbedaan saling menafikan. Perbedaan yang saling menafikan. Nah, kata para ulama di ilmu tafsir, penafsiran ulama salaf yang berbeda-beda, sebagian besar itu perbedaan tanawwu. Artinya, perbedaan yang sifatnya variatif. Antara yang satu dengan yang lain saling melengkapi, saling menyempurnakan, bukan saling menafikan. Rata-rata seperti itu. Contoh,
Misalnya di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Sebagian ulama salaf menafsirkan jalan lurus Al-Quran. Sebagian menafsirkan jalan lurus adalah Islam. Yang benar yang mana? Ya benar semua. Karena memang Islam itu Al-Quran, Al-Quran ya Islam. Masa mau dibilang beda? Sama dengan ini. Keluarga Nabi itu istrinya, keluarga Nabi juga anak cucunya. Ya betul memang. Memang keluarga semua. Akhirnya diam-diam. Syiah ini. Pada waktu di Manado, saya pakai akal-akalan. Ya kalau gak menerima istrinya Nabi sebagai keluarga Nabi, ya repot. Dan itu gak perlu pakai dalil. Pakai apa? Pakai kakak. Kan ada kartu keluarga itu. Biasanya yang pertama suami, istri, baru anak-anak. Kakak aja sudah mengakui istri itu juga keluarga. Dan dapat kartu keluarga, lalu KTP. Kurang apa? Masa mau digua? Gak bener ini, istri bukan keluarga. Loh, wong anaknya lahir dari istrinya. Kok dianggap bukan keluarga? Ngawur namanya. Di Syiah ini saudara, memang beda. Ada perbedaan. Artinya apa? Ahlul Bait, anak cucu Nabi masuk Ahlul Bait. Istri-istri Nabi masuk Ahlul Bait. Bani Hashim, Bani Muttalib masuk Ahlul Bait. Sama-sama masuk di sini. Karenanya kata para ulama, kalau kita membaca kitab-kitab yang menerangkan ayat tathir ini, Allah menyucikan Ahlul Bait dan menghapus dosa-dosa mereka, itu mencakup kesemuanya. Karena semuanya Ahlul Bait. Ini Ahlul Bait. Dan ini ayat Al-Quran ini sekaligus memang keutamaan Ahlul Bait. Termasuk keutamaan keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah. Artinya apa ya? Bukan berarti keturunan Nabi itu gak diazab kalau berbuat dosa, enggak. Ya, ada janji dari Allah akan dibersihkan. Cuman ya, kata Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah, keturunan Nabi itu kalau berbuat baik pahalanya 2 kali lipat. Habib yang soleh-soleh pahalanya 2 kali lipat. Makanya cepat menjadi wali. Tapi kalau ada iye atau uwan atau habib nakal, dosanya 2 kali lipat. Azabnya 2 kali lipat. Mengapa? Ibaratnya orang naik. Kalau tinggi, jatuhnya kan lebih sakit. Yang kalau yang biasa-biasa macam kita, naiknya kan nggak tinggi-tinggi banget kan. Jadi walaupun jatuh ya biasa-biasa gitu. Makanya kalau ada keturunan habib atau sayyid nakal diingatkan. Beb, antum ini jangan nakal lah. Kita ini wajib cinta sama antum. Kalau antum nakal gimana ini? Dan antum ini 2 kali lipat loh kalau diazab oleh Allah. Diingatkan. Mengapa? Dasarnya karena cinta. Nah, karena Ahlul Bait itu mendapat keutamaan seperti itu, dan mereka memang ada kedekatan dengan Rasulullah SAW, kita ini wajib mencintai mereka memang. Dalam hadis ya, riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis Hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih." Cintailah Allah karena nikmat-nikmat yang dicurahkan kepada kalian. Artinya apa? Kalau kita ini ingin mencintai Allah, manusia itu biasanya kan senang pada orang yang selalu memberi. Ya. Orang itu kan senang pada orang yang selalu memberi biasanya. Makanya calon-calon itu kadang jauh hari sudah ngasih kaos, ngasih apa, kan biar disenangi. Kalau kita ini senang karena sifatnya pragmatis, karena disenangi, mestinya Allah yang paling layak disenangi. Karena semua kenikmatan dari Allah. Maksudnya begitu. Itu yang pertama. Yang kemudian kata Rasulullah, wa ahibbuni li hubbillah. Cintai aku karena cinta pada Allah. Kalau kalian cinta pada Allah, aku cintai juga. Karena Rasulullah yang membawa pesan-pesan dari Allah pada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai keluargaku karena mencintai aku. Kita ini mencintai keluarganya Rasulullah karena cinta pada beliau. Bukan karena beliau-beliau itu baik, bukan. Karena kalau kita ini cinta sama Habib, karena Habibnya itu soleh misalnya, sama yang nakal-nakal kita benci. Kalau kita ini cinta sama Habib karena ganteng misalnya, sama yang kurang ganteng, kurang suka. Oh, jelek ini walaupun Habib misalnya. Kan gak semuanya ganteng. Kalau misalnya cinta karena beliau ini banyak ngasih. Kan ada sebagian Habib itu ya, kalau ngasih itu gak perhitungan. Ngasih sama orang. Nanti sama yang dawir-dawir yang minta-minta malah benci. Kalau cinta kepada Habib karena alim, padahal yang bodoh lebih banyak. Sama yang bodoh akhirnya benci. Jangan begitu. Makanya di sini dikatakan, cintai keluargaku karena mencintai aku. Jadi keturunan Nabi ini sebagai pemersatu. Bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada para sahabat juga begitu. Karena cinta kepada Rasulullah SAW. Sama sebenarnya. Para sahabat ini pemersatu. Mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah, Ahlul Bait juga pemersatu. Ini sama-sama pemersatu. Dan saya nggak perlu membicarakan nasab. Karena nasab para habaib itu ijma para ulama dari dulu. Nggak ada perbedaan di kalangan para ulama. Itu ijma. Bahkan nasab Ba'alawi ini, kata para ulama, termasuk nasab paling sahih.
Lebih sahih daripada nasab-nasab yang lain di dunia. Karena memang paling teliti, paling berhati-hati. Ya kalau isu-isu yang bilang katanya ada tesis, ada apa, gak ada itu. Gak ada tesis, gak ada kajian, gak ada. Kalau ada pastinya berani menemui orang kan. Kalau diajak ketemu gak berani, berarti kan gak sungguhan itu. Itu aja sudah benar. Artinya apa? Masalah ini ya kita gak perlu mempersoalkan. Sudah selesai dari dulu sebenarnya. Nasab Ba'alawi, gak ada persoalan masalah ini. Ini masalah ahlul bait. Nah, tentang para habaib atau ahlul bait yang lain. Ada kelompok yang berbeda dengan kita. Siapa? Ada kelompok, tadi kan ada Syiah. Syiah ini hanya menganggap ahlul bait keturunan Nabi dari Siti Fatimah. Mengapa dari Siti Fatimah? Putra-putri Nabi menurut kita kan ada 7. Di dalam Aqidatul Awam, wasab'atun auladuhu faminhumu. Ada 7 putra-putri Nabi itu. Salah satu minaz dzukuri tufhamu. Yang 3 orang laki-laki, yang 4 orang perempuan. Kan begitu. Wahabi ini dari 4 orang putri Nabi, bukan Wahabi ya, siapa? Syiah. Putri Nabi yang 4 yang diakui cuma Siti Fatimah. Yang 3 dianggap anak tiri. Mengapa? Syiah ini berbeda ideologi dengan kita. Syiah kan mengkafirkan para sahabat. Syiah tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Yang dianggap pemimpin hanya Sayyidina Ali. Syiah ini kalau di debat gak bisa jawab. Syiah, kenapa kamu gak mau mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman? Kenapa cuma Sayyidina Ali? Jawaban Syiah ya, kata Syiah, loh, Nabi itu pemimpin. Namanya pemimpin, kalau gak ada putra mahkota, maka ketika meninggal penggantinya adalah menantunya. Dan Ali menantunya, cocok. Dijawab sama Ahlus Sunnah, loh, gak bisa begitu. Mestinya kalau alasannya itu, harusnya mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mengapa? Abu Bakar dan Umar itu mertua Nabi. Mertua yang senior, khalifah pertama. Mertua junior, khalifah kedua. Utsman menantu Nabi. Nah, menantu yang dapat 2 orang putri, khalifah ketiga. Menantu yang cuma dapat 1 orang putri, khalifah keempat. Kan sudah pas ini, sudah klop. Syiah nggak bisa jawab. Akhirnya apa? Syiah jawabannya akal-akalan. Oh nggak begitu. Gimana? Abu Bakar dan Umar memang mertua Nabi. Tapi setelah Nabi wafat, dipecat jadi mertua. Siapa yang mecat? Yang mecat Sayyidina Ali katanya. Karena nggak mau baiat. Lah terus Khalifah Utsman. Loh Khalifah Utsman itu bukan menantu yang asli. Palsu. Anak sambung itu. Kok anak sambung? Itu anak tiri. Ruqayyah dan Ummu Kulsum anak tiri Nabi. Katanya. Loh, dari mana? Siti Khadijah dengan suami sebelumnya. Ini kata mereka. Kata Syiah. Padahal Syiah bilang, Siti Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah masih gadis. Loh kok sudah punya anak tiri? Ya mereka ini memang gak masuk akal saudara. Kalau diajak bicara. Ya sama dengan kelompok yang anti Habib. Omongannya kan gak masuk akal itu. Ini Syiah. Kemudian ada juga ya yang berbeda dengan kita tentang Ahlul Bait ya. Ini orang-orang yang terpengaruh dengan faham Wahabi. Ini kadang-kadang tidak menganggap Ahlul Bait itu punya keutamaan. Dianggap dengan manusia yang lain. Nggak bisa begitu. Karena Islam itu menghargai kesolehan. Orang itu semakin orang tuanya soleh, barokahnya mengalir kepada anak cucunya. Sedangkan yang paling soleh itu kan Rasulullah. Rasulullah ini memang paling soleh. Berarti anak cucunya memang lebih mulia daripada anak cucu yang lain. Secara logika seperti itu. Dan ini memang banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan keluarga Nabi SAW. Makanya di dalam hadis mutawatir itu dikatakan, ya, tarok tufikum isnatain, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan pada kamu 2 perkara. Artinya peninggalan Nabi. Selama kalian berpegangan dengan 2 perkara itu, kalian tidak akan tersesat. Siapa? Kitabullah wa itrati ahla baiti. Wa itrati ahlu baiti. Yang pertama kitab Allah Al-Quran. Yang kedua keluargaku. Jadi kita ini maksudnya berpegangan dengan kitab Allah bagaimana? Ya mengikuti pesan-pesan Al-Quran, ya, hukumnya dilaksanakan dan lain sebagainya. Kemudian berpegangan dengan keluarga Nabi bagaimana? Ya memuliakan mereka dan mencintai mereka. Dan hadis ini kata para ulama menjadi isyarat bahwa dalam perjalanan waktu dari kalangan Ahlul Bait selalu ada ulama-ulamanya yang layak menjadi teladan, menjadi panutan. Jadi yang dimaksud berpegangan dengan keluarga Nabi bukan berarti setiap ada Habib menjadi panutan, ya bukan. Dicintai aja. Kalau yang menjadi panutan, yang diberi panggung, suruh ceramah, suruh mengajar, itu yang alim-alim. Kalau gak alim ya gak boleh walaupun Habib. Dan Habibnya jangan mau kalau gak punya ilmu. Disuruh ceramah, diminta fatwa, diminta apa, suruh mendirikan majelis, jangan mau kalau gak punya. Mengapa? Karena merusak juga pada akhirnya. Jadi beda-beda masalah ini. Karena kadang-kadang, karena mencintai Habib, akhirnya yang awam-awam dikasih mic, suruh ceramah, dipaksa-paksa. Awalnya gak mau, lama-lama ya akhirnya ya ketagihan akhirnya. Kan begitu. Ya kadang-kadang kita ini berlebih-lebihan kadang-kadang itu.
Jadi memang ada ini, jangan disamakan antara Habib yang alim, yang soleh dengan yang biasa-biasa ya gak sama. Tetap saling kita cinta, sama-sama kita cintai. Cuma untuk yang alim dan yang soleh itu menjadi teladan, menjadi panutan. Ini masalah ahlul bait. Jadi memang ada beda. Makanya di dalam hadis ya, dalam kitab-kitab hadis kata para ulama, termasuk tandanya munafik itu bughdu ahlil bait. Cinta keluarga Nabi, benci keluarga Nabi, ya termasuk benci Habib, itu pertanda di hatinya ada sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan bagaimana? Kurang sempurna imannya kepada baginda Rasulullah SAW. Karena masih benci kepada keluarganya. Tidak totalitas. Bukan berarti munafik ini kafir keluar dari Islam, enggak. Karena yang isu-isu yang anti Habib ini kan memang malah ada yang pakai sorban terus, kan ada ya? Kemana-mana pakai sorban. Kalau saya kan jarang-jarang. Paling kalau jadi imam Idul Fitri, Idul Adha, baru versi lengkap pakaiannya. Kalau gini-gini jarang-jarang, karena dari mobil kadang berhenti di warung kopi atau apa. Kalau lengkap ya nggak enak gitu. Nah ini jadi bukan munafik seperti Abdullah bin Ubay, bukan. Artinya ya ada kemunafikan. Kemudian ya termasuk tanda munafik di dalam kitab-kitab hadis orang yang profesinya penyanyi. Tapi bukan penyanyi sholawat, bukan. Bukan orang yang kalau ada maulid lalu bawa, bukan itu, ya penyanyi lah. Kita agak merasa nih, nggak nyebut siapa-siapa ini. Kalau ada penyanyi terus benci ahlul bait, berarti klop munafiknya itu. Berarti tandanya ada dua. Kalau sudah benci ahlul bait, lalu munafik, lalu menafsirkan Al-Quran, klop lagi. Mengapa? Karena di dalam hadis di akhir zaman orang munafik itu menafsirkan Al-Quran memang. Di hadis-hadis. Sabda Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun yujadilu bil Quran. Yang paling aku khawatirkan pada umatku, orang munafik berdebat pakai Al-Quran, menyalahkan orang lain pakai dalil Al-Quran. Klop ini. Misalnya ya kalau ada lah, tapi di sini gak ada ya. Ini hanya contoh ya. Ini apa namanya keluarga Nabi. Nah, kemudian masalah siapa? Masalah ahlul bait tadi, Sadah Ba'alawi, ini kan ijma ulama. Kalau yang awal-awal dulu dari Sayyid Ahmad bin Isa sampai abad ke-6, ke-7, itu dasarnya adalah syuhrah wal istifadhah. Setelah itu sudah isbat pakai standar isbat yang ada itu, dan itu cukup. Karena kata para ulama syuhrah wal istifadhah itu cukup. Enggak perlu kitab sezaman itu. Kalau yang mengharuskan kitab sezaman terus itu kurang piknik namanya. Membahas nasab tapi tidak mengerti teori ilmu nasab. Nah ini saudara-saudara ya tentang ahlul bait. Kemudian selain ahlul bait yang wajib kita hormati, kita muliakan. Siapa? Para imam, para ulama, guru-guru kita. Imam dalam fikih, di dalam tasawuf, kemudian di dalam akidah, ini wajib dimuliakan. Mengapa? Ya karena memang perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah saja meninggikan derajat mereka, berarti kita harus memposisikan mereka di atas. Kadang-kadang yang anti seperti ini Wahabi biasanya. Loh, mereka kan mungkin salah. Allah sudah tahu kalau mereka mungkin salah. Tapi kita kan masih diperintahkan. Justru kalau kita ini merendahkan para ulama di dalam hadis-hadis termasuk tandanya orang munafik. Ada nifak. Kalau orang merendah-rendahkan ulama berarti ada nifak. Karenanya kelompok yang anti Ba'alawi kan merendah-rendahkan para ulama itu. Berarti kelompok munafiknya itu. Munafik karena benci ahlul bait. Lalu munafik menafsir-nafsirkan Al-Quran. Munafik ya karena menyerang para ulama. Munafik karena melecehkan para wali. Sampai Imam Al-Haddad, Imam siapa dileceh-lecehkan. Itu tandanya munafik itu. Kata para ulama. Tambah klop. Karenanya di akhir zaman hati-hati dengan munafik. Kita beri laluan azan dulu ya. Habis azan kita tanya jawab sampai sholat isya.